listrik kan motor dan mobil yang sudah saya bicarakan dengan Pak Menteri Perindustrian dan juga sudah kita infokan kepada Menko Perekonomian. Anggarannya masih kita hitung, tapi dasarnya adalah untuk motor kira-kira 5 juta per motor, 5 juta rupiah per motor untuk 100.000 motor. Terima kasih Pak Ketua LPS. Untuk saya nggak ada ya? Udah sering sama aja pertanyaan nih. Satu dari Stefano Reuters, ini kontan. Berapa besar dalam triliun rupiah estimasi anggaran insentif untuk 200.000 kendaraan listrik dan juga tambahan untuk KUR. Jadi gini, untuk listrik kan motor dan mobil yang sudah saya bicarakan dengan Pak Menteri Perindustrian dan juga sudah kita infokan kepada Menko Perekonomian. Anggarannya masih kita hitung, tapi dasarnya adalah untuk motor kira-kira 5 juta per motor, 5 juta rupiah per motor untuk 100.000 motor. Terus untuk mobil itu bervariasi, ada yang 100% PP-nya ditanggung, ada yang 40% tergantung baterainya. Tapi jumlah mobilnya 100.000 juga. Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi. Terus untuk DHE SDA, negara mana saja yang dikecualikan? Yang dikecualikan katanya berlaku 1 Juni. Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Nanti negara mananya nanti dilihat ketika kita publish peraturan DHE-nya. Dari Grace Bloomberg, Maulana investor, apa urgensi Kemenkeu membentuk Bond Stabilization Fund, dari mana sumber dananya, apakah SAL kerjasama dengan BI dan atau bagaimana? Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan bank sentral, tapi dananya ada. Kalau fund betulan kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain keuangan dan seluruh SMV yang di bawah keuangan itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond itu utama. Jadi bukan SAL saja. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita. Lavinda belum berteknos. Lavinda mana? Lu ya? Oh, lu yang suka nanya susah itu. Lavinda mana? Yang mana? Oh, bukan ini. Di sini nggak ada. Oh, kalau nggak ada saya nggak dijawab ya Pak ya. Anggap PDB, ekonom anggap PDB Q1 ditopang faktor musiman dan stimulus jangka pendek. Bagaimana strategi Q2 di tengah ruang fiskal sempit, harga minyak naik dan rupiah loyo? Ini pasti ekonom-ekonom itu kan yang udah salah prediksi kan. Tanya ke mereka, kenapa mereka salah prediksi gitu? Katanya mau hancur ekonomi Indonesia, kok malah tumbuh kencang. Sekarang udah tumbuh kencang, cari alasan lain. Ini saya jelasin. Musiman ini kan angka pertumbuhan year on year. Musimannya harusnya sudah sebagian besar sudah hilang, kecuali 16 hari karena lebarannya geser 16 hari. Tapi tahun lalu triwulan pertama bukan keluarnya separuh ya, hanya sedikit, hanya 16 hari. Jadi harusnya walaupun dalam musiman itu, dengan kita lihat angka year on year harusnya sudah hilang dengan signifikan. Oh, karena stimulus, ya emang itu kerjaan kita.
mendorong ekonomi supaya ekonomi itu lebih cepat. Terus harus apa? Saya mesti diem? Kan enggak. Justru bank sentral kita, LPS, OJK memberi dorongan ke ekonomi bersama-sama supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau diem berarti nanti itu ekonomi itu cita-cita tercapai, ekonomi Indonesia jatuh. Maunya gitu kan? Enak aja. Jadi enggak, kita menjalankan tugas kita seoptimal mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setinggi mungkin, secepat-cepatnya. Yang terakhir nih, Pak Purbaya, bagaimana memastikan rencana KEK finansial di Bali tidak menjadi sekedar tax haven? Memang sudah tahu rencananya seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada bilang desain tax haven? Nggak tahu kan? Jadi gini kira-kira yang akan kita buat adalah seperti di Dubai, 100 hektar atau lebih sedikit atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law, hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ, nggak saya pajakin. Nanti teman-teman ekonomi Anda bilang rugi dong kalau gitu. Enggak, tadi juga nggak ada apa-apa. Tapi kita uang masuk situ, uang di situ akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan returnnya bagus, atau di proyek-proyek di luar tax haven itu yang bukan tax haven, di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus. Jadi kalau misalnya di satu kawasan dipilih 100 hektar, dia bisa investasi di luar itu. Dan untuk saya bisa juga mereka invest di bond saya, di surat utang saya. Jadi pembeli saya juga bertambah, Pak Gub. Jadi makin kuatlah sumber pembiayaan pembangunan untuk swasta maupun untuk pemerintah. Kalau dia ditaruh di situ aja ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat returnnya paling ya harusnya ditaruh di tempat saya, tempat Pak Gub, di sektor finansial lain, tapi yang paling menarik kan di sektor real. Jadi modelnya akan seperti itu yang sedang didesain. Kira-kira ya kelihatannya seperti itu deh, gue bocorin itu ya. Kira-kira yang saya tahu seperti itu, dan itu akan desain dalam waktu tidak terlalu lama akan segera dijalankan itu. Jadi bukan kawasan besar, ratus ribuan hektar, tidak segitu intinya, tapi nanti dia bisa nyerang keluar itu. Kalau selama di sentral di tempat financial centernya tadi dapat insentif, misalnya minta tax insentif, saya kasih, kan nggak apa-apa. Dulunya juga nggak ada apa-apa di situ, tapi ketika dia keluar ada hasil, kan ada pajak dan lain-lain, dan ekonomi jalan. Jadi kita punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kita lebih sustainable. Dan kalau yang masuk ke luar negeri dolarnya banyak, rupiahnya juga akan lebih stabil. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan pada saat ini. Cuma nanti ke depan desainnya sedang disempurnakan supaya bisa berjalan dengan lebih sempurna. Mungkin itu update dari saya. Kalau nggak ada lagi, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih semua teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.